bahasa Indonesia. Baik, anak-anak kelas 7D, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan siapa pimpin doa terlebih dahulu. Bersiap membaca doa. Dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal. Gimana? Sudah semangat untuk belajar hari ini? Yang luar biasa, kasih tepuk tangan dong untuk kelas 7. Setelah kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai, coba Bapak ingin melihat kerapihan kalian, kesiapan kalian dalam proses pembelajaran, terutama ketersediaan buku pelajaran. Apakah sudah disiapkan? Sudah. Coba sekarang tolong cek kanan kirinya, apakah ada sampah, kolong mejanya ada sampah atau tidak? Tidak ada. Tidak ada? Kalau ada, boleh tolong buang dulu keluar ke tempat sampah. Satria ada. Oke, yang lain apakah ada? Tidak. Tidak ada ya. Keren. Berarti kelas 7D orangnya rapi-rapi dan bersih-bersih. Ya. Oke. Sudah Satria? Ya, terima kasih Satria. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan masuk ke KD. Benar Bapak ganti? Ya. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang menjadi pembelajaran kita hari ini dengan KD 4.2 dengan topik pembahasan masih sama, yaitu berkaitan dengan teks deskripsi dengan KD 4.2. Ada yang ingin membacakan? Saya Pak. Oke, silakan. Farel yang keras, Rel. Bacakan, Rel. Janjikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Ayo, Rel. Tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana peta seni daerah. Baik, udah? Secara tulis dan lisan, jangan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Baik, terima kasih Pak Real. Jadi, pada hari ini kita akan masuk pada KD 4.2, yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Itu kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu menyajikan teks deskripsi. Paham? Nah, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. IPK-nya ada yang membacakan? Oke, Satria yang keras. Baik, ada 2 IPK ya. Yang pertama, kita akan diminta untuk membuat kerangka teks deskripsi terlebih dahulu. Sebelum pada akhirnya, nanti di pertemuan kedua, kalian akan diminta untuk menulis teks deskripsi. Jadi pada hari ini, kita akan fokus membuat kerangka teks deskripsi. Sampai sini paham? Paham. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang membacakan. Oke, Saima, silakan. Membuat kerangka teks deskripsi tentang objek sekolah dan tempat wisata dengan bersikap jujur. Menulis teks deskripsi tentang objek sekolah dan tempat wisata dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks deskripsi dengan bersikap jujur. Baik, terima kasih Saima. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan diminta untuk membuat kerangka teks deskripsi terlebih dahulu
dari objek yang telah kita amati. Nah, di pertemuan kedua, kita akan menulis teks deskripsi tentang objek atau mengembangkan kerangka teks deskripsi menjadi teks deskripsi yang utuh, ya, menjadi sebuah teks yang lebih utuh. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian penilaian yang akan kita lakukan, ya, penilaian yang akan kita lakukan. Yang pertama, ada observasi objek. Yang kedua, menyusun kerangka teks deskripsi. Dan yang ketiga, mengembangkan kerangka teks deskripsi menjadi paragraf deskripsi utuh. Ya. Masih ingat ya, sebelum kalian masuk ke sini kan Bapak sudah membagi kelompok, ya kan? Sudah meminta kalian datang ke objek-objek tertentu, ya kan? Untuk melakukan observasi, betul? Betul. Ada apa saja? Sebentar. Ya, ada objek apa saja yang sudah kalian observasi? Yang pertama, harapan mulia. Yang kedua, Puskesmas mana? Kemayoran. Yang ketiga, kantor pos. Nah, yang keempat di sekolah terdiri dari lapangan 78, kantin 78, dan lab IPA 78. Total ada 6. Kalian sudah melakukan observasi semuanya? Dan itu yang menjadi modal kalian sebelum kalian mampu menyusun kerangka dan menulis teks deskripsi. Jadi itu yang akan menjadi proses penilaian nantinya. Sampai sini paham? Jadi sebelum Bapak melanjutkan, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa hari ini? Muhammad Haikal Faiz. Kenapa dia? Sakit dari kapan? Dari semalam. Audrey izin terus? Oh ya, mau jambore ya. Terus siapa lagi? Sama Faiz. Muhammad Haikal Faiz sakit. Baik, kita doakan ya. Semoga teman kalian yang sakit bisa lekas sehat. Amin. Amin. Panas banget banget ya, Pak. Baik, oke. Bapak sudah menjelaskan mengenai KD-nya, IPK-nya, lalu tujuannya hingga penilaian yang akan dilakukan pada hari ini. Nah, tapi Bapak ingin mengulas sedikit. Sebenarnya kalian masih ingat gak sih dengan materi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa saja? Boleh angkat tangan? Oke, siapa? Unsur kebahasaan dari apa? Teks deskripsi, betul? Apakah semuanya kita sudah membahas unsur kebahasaan? Sudah. Unsur kebahasaan teks deskripsi ada apa saja? Yang pertama apa? Kata konkret. Yang kedua, kalimat rincian. Terus, majas personifikasi. Terus, penggunaan KPTS. Imbuhan apa lagi? Kapital, apalagi tanda baca. Baik, sebenarnya kenapa sih kita harus belajar mengenai unsur kebahasaan dalam teks deskripsi? Pentingnya apa? Kita belajar unsur kebahasaan. Boleh angkat tangan? Ayo. Apa Syaimah? Penting nggak kita belajar unsur kebahasaan? Penting. Kenapa penting? Agar kita dapat tahu cara penulisan yang benar dalam teks deskripsi. Oke, agar kita tahu penulisan yang benar dalam menulis teks deskripsi. Setuju? Ada tambahan? Ada tambahan? Tidak. Oke, betul ya. Ketika kita memahami unsur kebahasaan dalam teks deskripsi, nah sekarang kalian akan diminta nih untuk membuat kerangka dan menulis teks deskripsi. Ketika kalian sudah punya modal kebahasaan teks deskripsi seperti apa, kalian ketika menulis bisa paham, oh nanti ketika aku menulis tanda bacanya harus seperti ini, huruf kapitalnya harus seperti itu, harus ada majas personifikasinya, harus ada kalimat perinciannya, harus ada kata konkretnya. Betul atau salah? Nah, seperti itu. Jadi sudah paham ya? Baik. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu menulis teks deskripsi. Tapi sebelum menulis, Bapak akan menampilkan sebuah tayangan video vlog seseorang yang sedang jalan-jalan di sebuah danau. Kita perhatikan. Tugas kalian silakan kalian simak dengan baik tayangan video berikut.
Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Nah, kalian bisa tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan dari pusat Brebes atau 6 km dari Kecamatan Banjarharjo ke arah Solong. Waduk Malahayu juga merupakan peninggalan penjajahan Belanda yang masih berfungsi hingga kini loh. Nah, selain pesonanya yang indah, Waduk Malahayu juga merupakan andalan wisata bersama keluarga. Kira-kira isinya tentang apa aja ya? Yuk kita jelajahi. 1, 2, 3. Waduk Malahayu dibangun pada tahun 1934 sampai 1937 dan diresmikan pada 19 Mei 1938 oleh kolonial Belanda. Fungsi pemanfaatan waduk ini di samping sebagai sarana irigasi lahan pertanian di banyak desa, juga sebagai pengendali banjir dan tempat rekreasi atau objek wisata. Waduk Malahayu mempunyai keunggulan dan kearifan lokal, yaitu tidak ada keramba atau jaring apung, kesuburan tanahnya, dan ada pula ikan endemik, ikan mendo yang hanya terdapat di Waduk Malahayu. Nah, kalian gak hanya bisa menikmati pesonanya Waduk Malahayu, kalian juga bisa menjelajahi situs Benteng Dinamit. Kali ini aku udah ada di situs Benteng Dinamit. Kira-kira ada apa aja sih di dalamnya? Kali ini kita udah ada di Kampung Pelangi yang memiliki kesan modern dan penuh warna. Di sini juga banyak foto-foto yang menarik loh, yang menjadikan foto kamu lebih instagramable. Yuk kita lihat ya. Nah teman-teman, di Desa Malahayu ini beberapa warga sekitar menawarkan kerajinan keramik dari bahan tanah liat. Buat teman-teman yang mau beli untuk sekedar oleh-oleh atau kebutuhan nih, bisa dibeli di warga sekitar. Dan sekarang Anissa udah di tempat pembuatannya nih. Mari kita lihat pembuatannya. Oke teman-teman, kali ini kita ke tempat selanjutnya. Yuk ikutin. Ada di BBM Fantasyland. Selain menawarkan makanan yang menggugah selera, di sini juga ada Bukit Cinta, Curug Pelangi, dan juga kebun matahari yang maju ke
perjalanan kita di Waduk Malahayu. Gimana? Berkesan kan? Nah, buat teman-teman yang belum pernah kesini, yuk main. Yang udah pernah main, boleh coba lagi. Karena terus terang perjalanan aku di sini sangat-sangat berkesan, apalagi melihat masyarakat dan kelompok sadar wisata yang terus berinovasi dan mempercantik Waduk Malahayu. Aku pamit. Malahayu Sunshine Ayu Brebes Jakarta. Baik, oke. Bagaimana videonya? Seru nggak? Seru. Jadi pengen datang ke Waduk Malahayu nggak? Benar ya? Jelas nggak apa yang dijelaskan oleh si vlogger tersebut? Baik, sekarang kita diskusi. Sebenarnya objek apa yang sedang dibahas pada video tersebut? Objek wisata, betul. Apa namanya? Waduk Malahayu. Waduk Malahayu ada di mana? Di Brebes, provinsi apa? Jawa Barat atau Jawa? Betul, Jawa Barat? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, oke. Objeknya adalah Waduk Malahayu, ada di Brebes, Jawa Tengah. Kira-kira hal apa saja yang dideskripsikan, yang dijelaskan oleh si vlogger? Yang pertama, yang dideskripsikan, yang dijelaskan. Ada apa aja di sana? Yang pertama ada danaunya. Oke, terus apa lagi? Ada tempat yang instagramable-nya. Bagus. Ada apa lagi? Ada ayunan. Terus ada apa lagi? Cara pembuatan guci. Ada kebun matahari. Ada apa lagi? Kampung Pelangi. Betul. Apa lagi? Banyak nggak? Banyak. Ketika kalian menonton tayangan video tersebut, ketika vloggernya menjelaskan tentang objek apa saja yang ada di sana, bentuknya seperti apa, kalian terbayang tidak? Terbayang, terdeskripsikan dari otak kalian. Itu kalau kita jadikan teks bisa menjadi teks deskripsi nggak? Kenapa? Karena mendeskripsikan suatu objek dengan rinci atau tidak? Dengan rinci. Seperti itu ya. Nah, jadi ini pengantar saja untuk kalian bahwa oh ternyata ketika kita belajar teks deskripsi, nantinya kalau kita ingin menjadi seorang vlogger, adakah yang ingin menjadi seorang vlogger di sini? Atau blogger juga boleh, yang jalan-jalan terus kalian nge-vlog. Siapa? Saima. Nah, bisa dengan modal teks deskripsi, belajar teks deskripsi, kamu bisa mendeskripsikan berbagai objek wisata yang ada di Indonesia. Sehingga nantinya orang-orang di luar negeri bisa tahu, oh ternyata di Jakarta itu ada Kemayoran, iya nggak? Oh ternyata di Jakarta ada sate Parahmat yang paling enak di Kemayoran. Iya atau enggak? Bisa nggak kita bikin vlog tentang sate? Bisa. Kita deskripsikan tempatnya bisa nggak? Bisa. Itu salah satu manfaat bukan? Manfaat kalau kita belajar menulis teks deskripsi. Sampai sini paham? Bagus. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan kepada kalian teks. Nah, ini dia. Bapak sudah punya kutipan teks. Nah, Bapak ambil dari salah satu laman blog Virus Traveling. Ya, Virus Traveling. Jadi penulis ini sangat suka jalan-jalan, sangat suka mendeskripsikan suatu objek wisata yang ia datangi. Ia tuliskan itu semua dalam bentuk blog di lamannya. Bapak ambil sebagai contoh. Kita baca bareng-bareng nanti. Bapak akan bagikan dulu. Ada berapa? 6 ya? Lebih kasih kelompok. Ya, Bapak akan tampilkan laman blognya juga. Nah, Bapak ambil kutipan itu dari laman Virus Traveling. Judulnya apa?
Ya, melihat Tarsius di Bukit Pramun Belitung. Nah, sekarang karena kalian sudah duduk per kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6, tugas kalian sekarang adalah coba kalian baca terlebih dahulu blok yang berjudul Melihat Tarsius di Bukit Pramun Belitung. Kalian baca, kalian pahami sebenarnya objek apa saja yang dideskripsikan dalam blog virus traveling tersebut. Ya, nanti kita akan diskusi secara menarik agar kalian bisa memahami isi dari blog tersebut itu apa sih. Paham? Nah, silakan kalian mulai membaca. Ya. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai dibaca? Sudah. Oke, nah kira-kira objek apa yang dideskripsikan pada teks yang berjudul Melihat Tarsius di Bukit Pramun Belitung? Objeknya apa? Silakan Gina. Hewan Tarsius dan Bukit Pramun. Hewan Tarsius dan Bukit Pramun, apakah betul? Betul. Apakah hanya hewan Tarsius dan Bukit Pramun yang dideskripsikan? Ada apa lagi? Apa? Ada spot wisatanya apa saja? Tadi yang pertama apa? Batu kembar. Yang kedua apa? Batu ampar. Apa lagi, Ryu? Puncak Bukit Pramun. Ada apa lagi? Spot mobil terbang. Ada apa lagi? Tempat Tarsiusnya, habitat Tarsiusnya. Baik. Ketika kalian membaca kutipan teks ini, Bapak tanya, penulisan huruf kapitalnya betul atau salah? Betul atau salah? Lihat judulnya, Melihat Tarsius di Bukit Pramun Belitung. Penulisannya betul atau salah? Betul. Apakah menulis Bukit Pramun B dan P-nya besar? Kenapa D-nya kecil? Ya, dia tidak menunjukkan suatu objek. Dia kata hubung yang menunjukkan sebuah tempat atau objek. Perhatikan lagi, ada di sini. Mungkin tak sedikit dari kita yang mengetahui kalau habitat Tarsius itu hanya ada di Bitung, Sulawesi Utara. Mengapa Bitung dan Sulawesi Utara B dan SU-nya besar? Karena yang keras? Karena menunjukkan suatu tempat. Nama apa ini?
Nama daerah. Nama provinsi. Ya, seperti pada pembahasan sebelumnya. Kemudian, di situ ada juga hewan tarsius ini. Kenapa tarsius T-nya besar? Karena menunjukkan suatu objek nama hewan. Apakah betul? Sepakat? Sepakat, ya. Oke, kemudian Bapak scroll ke bawah. Ini contoh bloknya ya, teman-teman. Jadi bisa kalian contoh. Ini bagus. Nah, sebelum ke gambar. Kemudian perhatikan. Ada kata travel blogger. Kenapa penulisannya miring? Karena menggunakan bahasa asing. Karena menggunakan bahasa asing. Jadi nanti ketika kalian menulis teks deskripsi ada kata asingnya, lebih baik dimiringkan atau tidak? Dimiringkan. Kemudian setelah itu, seluas 16 hektar, ada tanda baca apa? Titik. Tanda titik di sini betul atau salah? Betul. Kenapa betul? Karena menandakan akhir kalimat. Perhatikan, ini adalah contoh blog, laman blog. Ya, ketika kalian membaca kutipan teks yang ada di blog ini, apakah kalian merasa sedang dideskripsikan? Apakah tergambar objeknya? Apakah di bayangan kalian mulai tergambar, oh ternyata di Pramun Belitung ada apa saja tergambar? Apakah ini bisa dikategorikan sebagai deskripsi? Bisa, tapi dalam bentuk apa? Blog. Lebih keren nggak? Lebih keren. Lebih apa? Terkini nggak? Lebih terkini, lebih kekinian nggak? Lebih kekinian. Jadi kalian perhatikan di dalam blog ini apakah semuanya tulisan? Tidak. Ada apa? Gambar. Ini gambar apa? Tarsius. Kemudian saya ada gambar tarsius, ada apa lagi? Gambar orang. Spot foto. Terus ada apa lagi? Mobil. Terus ada apa lagi? Baik, sekarang kita bahas. Ternyata dalam blog apakah isi tulisan semua? Tidak. Ada apa aja? Ada gambar juga. Nah, kira-kira kenapa sih Bapak IP harus menampilkan contoh blog dalam kegiatan materi menulis teks deskripsi? Jadi, anak-anak, tantangan kalian untuk hari ini dan pertemuan yang kedua nanti di materi menulis teks deskripsi, Bapak akan tantang kalian untuk membuat sebuah blog pribadi yang isinya sebuah pendeskripsian objek yang telah kita tentukan per kelompok. Bagaimana? Menarik tidak? Menarik. Merasa tertantang tidak? Ya, merasa tertantang. Jadi ketika kalian bikin blog, kalian mau perhatikan orang yang sudah bikin blog, tulisannya rapi nggak? Rapi. Kebahasanya betul atau salah? Betul. Ada gambarnya nggak? Ada. Ini bisa menjadi contoh untuk kalian nggak? Iya. Ya. Bapak menampilkan ini sebagai contoh untuk kalian menulis blog nantinya. Nah, tantangan untuk hari ini sebelum pada akhirnya kalian akan menulis teks deskripsi, kalian akan membuat kerangka teks deskripsi terlebih dahulu. Paham? Kerangkanya terlebih dahulu. Pak, kerangka apa? Bagaimana cara menulis teks deskripsi? Bapak akan membagikan bahan ajar kepada kalian. Silahkan kalian baca, kalian pelajari bersama kelompok kalian masing-masing. Ya, apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Bapak bagikan dulu. Ini bahan ajarnya. Baik, anak-anak, kalian sudah mendapatkan bahan ajar? Sudah.
Bapak pun akan menampilkan bahan ajar dalam bentuk Canva. Nah, baik, sekarang tugas kalian adalah silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian dalam satu kelompok untuk membahas bahan ajar ini. Ya, bagaimana cara menulis, hal apa saja yang perlu kalian tulis dalam teks deskripsi, langkah-langkahnya seperti apa. Silakan kalian diskusi terlebih dahulu dengan kelompok kalian masing-masing. Ada pertanyaan? Tidak. Silakan mulai berdiskusi. Ayo diskusi. Pimpin oleh ketua kelompoknya masing-masing. Ratu ketua kelompok, Salva, Saima, kemudian ada Yuda ketua kelompoknya, ada Okta, kemudian di sini ada Rahel. Silakan pimpin diskusinya. Ayo dibaca dulu bahan ajarnya. Dibaca bahan ajarnya. Dibaca. Baik, sudah selesai dibaca? Sudah paham dengan materinya? Benar-benar paham? Jadi ketika kalian ingin menulis teks deskripsi, hal apa yang perlu kalian lakukan? Memilih topik. Yang pertama apa? Memilih topik. Yang pertama memilih topik. Ya, topik itu apa sih maksudnya? Tema. Sesuatu yang ingin dibicarakan. Kira-kira kalian akan membicarakan apa nanti? Objeknya. Kalau kelompok satu objeknya apa? Lupa. Petra. Kelompok dua mana? Puskesmas. Kelompok tiga? Kantor pos. Kelompok empat? Lapangan SMP 78. Kelompok lima? Lab IPA. Kelompok enam? Kantin. Jadi yang pertama langkah menyusun teks deskripsi adalah memilih topik. Apakah kalian sudah punya topik semuanya? Sudah. Topik kelompok 2 apa? Topiknya. Objeknya apa? Kok lupa kelompok sendiri? Tadi sebelum kesini kalian mendeskripsikan apa? Datang ke tempat mana? Puskesmas. Itu topiknya bukan? Iya. Kelompok 5 topiknya tentang apa? Les IPA SMP 78. Itu yang namanya topik sepakat? Sepakat. Langkah kedua apa? Oke, ulangi untuk orang bacakan yang keras. Oke, Okta yang keras. Gantian. Mengadakan pengamatan terhadap objek yang akan dideskripsikan. Apakah kalian sudah melakukan pengamatan? Ya. Kapan?
ketiga apa? Mengumpulkan data di lapangan. Apakah kalian sudah mengumpulkan data? Sudah. Foto-foto sudah? Sudah. Kalian sudah tahu di objek tersebut ada apa saja? Sudah. Bagus. Yang keempat apa? Baik, satu orang cowok yang keras. Oke, Yujaki yang keras. Menetapkan pola pengembangan paragraf yang sesuai. Apa? Menetapkan pola pengembangan paragraf yang sesuai. Ya, langsung ini, langsung ini. Ini, menyusun. Menyusun rangka paragraf yang terdiri dari gagasan dasar dan penjelasan yang jelas. Baik, menyusun kerangka. Nah, apakah kalian sudah menyusun kerangka? Sudah. Mana? Sudah menyusun kerangka. Jadi tantangan hari ini apa? Menyusun kerangka. Ya, bagaimana cara menyusun kerangka kira-kira? Dari apa? Dari apa, sahabat? Dari pengamatan kita, apakah betul dari pengamatan kita bisa buat kerangka? Betul. Ya, dari pengamatan kita buat kerangka. Apa saja yang akan dideskripsikan? Kira-kira kalau dari tim apa ini? Lapangan 78. Puskesmas. Tim Puskesmas, lapangan 78. Apa saja yang akan dideskripsikan kira-kira? Lapangannya, iya lapangannya kan luas, ada apa aja? Lapangan basketnya, ring basketnya, apa? Ada tanaman-tanamannya, terus apa lagi? Ukurannya dideskripsiin nggak? Warnanya dideskripsiin nggak? Nah, itu adalah cara membuat kerangkanya. Sampai situ mulai paham? Mulai paham tidak? Nah, baik. Sekarang ada pertanyaan. Sudah mulai paham tentang bagaimana cara menulis teks deskripsi? Jadi diawali dengan menulis apa dulu? Kerangka. Ya, kerangka terlebih dahulu. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Ya, nanti akan Bapak jelaskan langkah-langkahnya. Baik anak-anak, di depan kalian sudah ada LKPD? Oke. Ada langkah kerja di situ? Ada, ya. Langkah kerjanya berikut merupakan langkah kerja dalam menulis teks deskripsi. Yang pertama apa? Membuat kerangka. Baca bareng-bareng, membuat kerangka. Tugasnya? Apa tugasnya? Membuat kerangka dari objek yang akan dideskripsikan. Nah, tuliskan kerangka kalian di lembar berikutnya, di lembar kerjanya. Ya. Pak, bagaimana teknisnya? Jadi, masing-masing kelompok kan terdiri dari 6 orang ya? Iya. Kan? Masing-masing kelompok sudah terdiri 6 orang. Setiap individu, mohon maaf, setiap kelompok dipecah lagi menjadi 3 kelompok. Jadi 2-2, berpasangan, berdua. Silakan membuat kerangka teks secara mandiri di dalam kelompok tersebut. Perhatikan dulu. Misalkan ada kelompok 2 nih, ada 6 orang. Berarti
Bambang dan Evan berdua membuat kerangka teks. Lalu Nadif dan Ratu berdua bikin kerangka teks. Lalu ada Cindy dan Fahri berdua bikin kerangka teks. Ya, bikin kerangka teks sebagus mungkin. Nanti kan menghasilkan berapa kerangka teks? 3. Menghasilkan berapa? 3. Nanti setiap kelompok wajib berdiskusi dan menentukan kerangka teks siapa yang paling bagus yang akan digunakan untuk kelompok tersebut. Kebayang? Kebayang tidak? Jadi masing-masing kelompok akan menghasilkan berapa kerangka teks? 3. Dari 3 dipilih berapa? 1. Yang paling bagus atau paling jelek? 1. Jadi kalian saingan atau enggak? Saingan. Dan secara sehat, secara jujur, ya. Sebelum akhirnya menentukan kerangka teks siapa yang akan dipilih untuk mewakili kelompok kalian nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Siap menerima tantangan? Siap. Mengerjakan. Baik, sebelum itu sampai lupa. Kalian butuh berapa menit untuk mengerjakan ini? 20. 20. 30 menit. 30 menit. 3 jam. Baik, 20 menit cukup. 20 menit cukup ya? 25. Baik, 20 sampai 25 menit cukup? Hanya untuk membuat kerangka cukup? Baik, sepakat, silakan kerjakan. Rahel, kenapa? Lebih? Kenapa? Ya. Teman-teman, ada pertanyaan dari kelompok Okta. Pak, bikinnya gimana? Gimana bikinnya? Kan membuat kerangka. Kira-kira membuat kerangka gimana? Apa yang kamu akan deskripsikan? Kantin. Ya. Di kantin ada apa saja? Ada warung nggak? Ada warung. Kira-kira warung ini yang mau dideskripsikan apa aja? Makanannya apa saja? Terus? Minumannya. Terus apa lagi kira-kira? Suasananya. Ini kerangka bukan? Ini kerangka bukan? Iya. Kalau ini kerangka ya silakan kerjakan. Ada di sini. Ayo dimulai membuat kerangkanya. Ya berdua. Nanti kalau nama anggota namanya dulu. Pakai awalannya aja ya. Pakai awalannya. Tapi ya kalau di apa tempat di luarnya enggak lo kasih tahu apaan aja adanya. Iya ntar kamu jelasin kamu mau apa di perpusnya itu. Apa? Taruhan Martina udah dapet. Iya tempat tunggunya. Terus saya di sini.
Nama lo Nadif, Evan, apalagi ada meja, terus ada bangku. Nah, itu termasuk perincian dari apa yang ada di nggak? Nah, itu bisa dikerangka nggak? Bisa, kamu tuliskan berarti kerangkanya. Ya, di IPA ada apa aja? Oke, kamu kan mendeskripsikan IPA. Apa aja yang akan kamu deskripsikan di IPA? Gudang. Emang di IPA ada gudang? Ya, tempat menaruh barang. Apa lagi? Motor, patung. Nah, terus apa lagi? Nah, silakan kamu rincikan apa aja yang akan kamu deskripsikan, mulai dari warnanya, ukurannya, ukuran dari IPA seperti apa, bentuknya. Nah, itu bisa. Paham? Paham nggak? Coba kerjakan dulu. Kalau masih bingung, diskusikan dulu dengan kelompoknya masing-masing. Iya, kenapa? Kenapa ketawa-ketawa? Kayak gini, Pak. Tahu ya? Menurut kelompok kamu gimana? Kayak gitu nggak? Hah? Menurut kelompok kamu? Enggak, lo kok enggak? Beda-beda. Nah, sekarang kerjakan dulu per individu secara mandiri berdua. Nanti diadu siapa yang paling bagus kerangkanya, itu yang akan dipilih untuk mewakili kelompok kalian. Ya sama, dua-duanya sama isinya, kan gak cukup kalau satu tempat. Ya kan? Paham? Coba. Aman ya, kelompok 2? Insya Allah. Aman ya, ya. Semangat. Sakit bener. Tadi kayak lo tadi. Ayo. Itu yang kuda-kudaan. Iya, namanya. Yang kuing itu. Namanya. Kuda-kudaan. Kuda-kudaan kuing. Wah ini ambulan, puskesmas, transfer waktu ini. Oh, yang lainnya. Jangan pernah lagi lagi. Lagi berapa? Ayo, mulai. Kamar IGD. Juga IGD. Tempat tinggal. Orang tunggu tempat tinggal. Ada keranda. Keranda. Kantin puskes. Iya, ada.
Baik, bagaimana? Ada kendala tidak dalam membuat kerangka? Sejauh ini tidak. Aman? Aman. Ingat ya, dari masing-masing kelompok akan menghasilkan 3 kerangka. Dari 3 kerangka kita ambil berapa? 1 kerangka yang paling bagus. Jadi harus bersaing secara sehat, harus jujur. Ya, pilih yang paling bagus. Ya. Iya. Loh, kok bohong? Sudah dari toiletnya? Ya, silakan duduk lagi. Oh iya. Apa? Lo nggak tahu, jangan tanya berapa kan kamu lihat observasi MTEK lah. Ada masalah apa? Tadi ada masalah nggak? Ya, tulis kalau ada. Apa? Ayunan. Masa ayunan tetap senti? Ayunan senti yang semua. Karena kamu ya apa? Baik, udah selesai belum? Ingat, waktunya berjalan terus ya. Waktunya berjalan terus. Ayo, masing-masing kelompok menghasilkan 3. Dari 3 pilih yang terbaik 1. Udah. Sama Yu udah. Kenapa saya Bagaimana anak-anak, ada kendala? Tidak. Kenapa? Kenapa dengan sama saya kerangkanya beda. Ya kan memang harus beda. Kerangkanya Tapi beda. saya bikin kayak teks, dia kayak gitu. Dia kayak gimana? Jadi kamu boleh pakai teks. Oh, dia kayak apa ini? Dia masukin kayak kerangka. Kayak kerangka. Jadi yang satu bikin, oh kamu berdua bikinnya dalam bentuk paragraf teks. Kalau Salva bikinnya seperti peta konsep. Nah, yang penting yang mana? Saya. Kamu. Oke, coba udah diskusi belum? Yang betul yang mana? Belum.
Belum diskusikan dulu. Kira-kira kerangka yang betul versinya Safa yang seperti peta konsep atau dalam bentuk paragraf seperti versinya Gina. Coba diskusikan. Silakan. Menurut Safa yang betul siapa? Saya. Menurut Gina yang betul. Menurut Safa yang betul. Kalau Safa salah, ngapain Safa nulis itu betul juga. Terus Gina yang salah dong. Enggak, yang betul siapa? Baik, oke. Yuk, anak-anak, tolong fokus ke depan terlebih dahulu. Nih, ada hal yang menarik dari kelompok 1. Kelompok 1 berdebat. Kan Bapak minta bikin 3 kerangka ya, dari dua pasangan ya. Nah, lucu nih. Pasangan pertama itu membuat kerangkanya dalam bentuk paragraf. Ya, dideskripsikan dalam bentuk paragraf. Pasangan pertama nih, kerangka pertama. Pasangan kedua, Safa dan Rio membuat kerangkanya dalam bentuk peta konsep seperti ini. Nah, kira-kira kerangka siapa yang paling betul? Safa atau Gina? Safa atau Gina? Rizky, silakan putuskan sendiri oleh diskusi kelompok kalian masing-masing. Siapa yang paling akan menunjukkan itu kerangka teks? Karena nanti akan dipilih satu kerangka teks yang paling terbaik di kelompok masing-masing. Silakan diskusikan. Ya. Sudah Rio. Lanjutkan. Kenapa? Galang. Apa? Jangan pusing, jangan puyeng. Kenapa? Ya, dari 5 orang. Yang satu ya biasa. Ya, yang satu kan tak, ya kan? Nanti dipilih dari kan menghasilkan 3. Ya. It's okay, ya. Bapak tidak ada larangan harus bentuk paragraf atau peta konsep seperti Safa tadi. Intinya nanti kita lihat diskusikan, ya. Baik, apakah sudah menghasilkan 3 kerangka, anak-anak? Coba dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 sudah menghasilkan 3. Kelompok 1 sudah. Kelompok ini kelompok 1 berantem dulu. Sudah masih debat. Oke, lanjutkan diskusinya, lanjutkan. Lanjutkan dulu, kalau bingung tanya ke Bapak. Kelompok 2 sudah. Sudah, selesai diskusinya. Jadi siapa yang paling benar? Saya yang benar. Baik, kelompok 1 sudah dapat 3 kerangka. Sudah. Kelompok 2 sudah dapat 3 kerangka. Belum. Siapa yang belum? Dikit lagi ya. Ayo, Evan dan Bambang dipercepat. Kelompok berapa? 4 sudah dapat 3 kerangka. Sudah, bagus. Ya, apa-apa. Kelompok 4 sudah dapat 3 kerangka. Dikit lagi. Ayo, nanti tinggal Sarah sama Alvino. Ya, cepat. Kelompok 5 sudah dapat 3 kerangka. Oh, kelompok 6 sudah dapat 3 kerangka. Baru berapa kerangka? 2 kerangka, 1 lagi ya. Ayo, dipercepat. Kelompok 5 sudah dapat 3 kerangka. Baru berapa? Baru 1. Baru 1. Baru Julio. 2. 1 dong, Julio. Baik, yuk. Yuk, dipercepat yuk. Habis ini kita akan
Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah menghasilkan berapa kerangka? Dari mana? Berapa? 3 kerangka? Sudah 3 kerangka? Sudah. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah 3 kerangka? Kelompok 5 sudah? Kelompok 6? Aduh, kurang semangat. Kelompok 6? Kurang semangat. Kelompok 6? Semuanya sudah? Mantap. Kemudian sekarang tugas berikutnya, masing-masing kelompok silakan kalian diskusikan, kalian bandingkan, kalian nilai kerangka teman kalian, ya. Kerangka siapa yang paling baik dan yang paling tepat dan bisa dijadikan kerangka teks deskripsi kelompok kalian masing-masing. Ya, sekarang mulai diskusinya. Ayo sandingkan. Ayo sekarang sandingkan. 3 kerangka. Sandingkan. Ayo. Sandingkan. Coba sandingkan 3 kerangka teksnya. Ya, ayo diskusikan. Kerangka teks siapa yang paling betul? 1, 2, atau 3? Kamu bandingkan. Kan berbeda nih antara 1, 2, 3. Coba, menurut gimana? Kenapa 2? Kasih pendapat dong. Menurut Gina? Kasih pendapat dong. Lebih jelas. Apanya yang lebih jelas? Sama Diceritain, diituin. Enggak tahu, ini tuh sama aja tapi dia nggak pakai bentuk begini. Iya, itu sama kayak Coba, ayo diskusi. Coba silakan berdiskusi. Ayo, siapa? Tentukan. Ayo. Saima, bagaimana? Sudah disandingkan? kenapa lagi dibaca? Lagi dibaca satu. Bagus, lagi dibaca 1 per 1. Setelah itu ngapain? Tapi kita bandingin siapa yang paling bagus. Oke, lanjutkan. Tentukan. Ayo. Kemudian kelompok 5 sudah disandingkan? Sudah semua dibaca? Baca dulu dong. Ayo. Ya, tentukan 1 yang paling baik kerangkanya. Itu yang dipilih. Nggak tahu bagus atau tidak. Kan itu kelompoknya kalian yang bisa menentukan. Paham? Ya. Ayo, diskusikan. Udah disandingkan? Udah. Udah disandingkan belum? Udah dibandingkan? Kekurangan kelebihannya sudah tahu. Kenapa memilih itu? Yakin? Nggak nyesal? Nggak rugi? Benar? Ya silakan. Ini udah. Ini udah. Udah tentukan. Udah baca semuanya. Yakin? Nah. Kelompok 2 sudah? Belum, masih diskusi. Silakan lanjutkan diskusinya. Apa sih deh? Paruahan. Adanya kuda-kudaan. Aduh, jual tangan dan tempat tukang dagang. Aku juga. Mereka nggak ada parkiran. Besok ada perpustakaan, ada toilet. Oh, Ini gue paling bagus dong. Itu. Lo lihat dong. bukan dicoret Pak. Ini paling bagus. Itu Ayo, kelompok 2 sudah berhasil menemukan 1 yang paling bagus? Sudah. Baik, kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4 sudah? Belum. Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Belum, masih ini. Banyak yang bagus. Iya, dong. Coba. Bandingkan. Cari kekurangannya. Cari kekurangannya apa saja yang bagus. Gak usah pakai ada soalnya kan
Sudah. Baik, kelompok 1 sudah? Sudah. Semangatnya nggak ada. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Mantap. Kelompok 4 sudah? Kelompok 5 sudah? Sudah. Kelompok 6 sudah? Oke, kasih tepuk tangan dong untuk semua kelompok. Baik, sekarang setelah kalian berhasil menentukan satu kerangka terbaik yang akan kalian kembangkan menjadi teks deskripsi di pertemuan berikutnya dan ditulis pada laman blog, sekarang saatnya presentasi. Bagi yang tidak presentasi, tugas kalian coba kalian nilai, kalian lihat, kalian cari celah. Adakah kekurangan dari kerangka dari kelompok lain yang dipresentasikan? Beri masukan, ya, beri masukan untuk kelompok tersebut. Ya, baik, paham? Baik, yang apa Saima? Pak, ini yang presentasi yang kelompok ini orang semua satu kelompok ini presentasi. Cukup diwakili oleh 2 orang saja yang presentasi ya. Ya, 2 orang saja. Baik, yang pertama presentasi adalah kelompok 1. Beri tepuk tangan dong. Ayo. Safa dan siapa? Baik, Safa dan Lina, silakan maju. Kasih tepuk tangan dong Safa dan Lina. Yang lain perhatikan ya. Baik, yang lain boleh perhatikan, bisa. Tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Safa, saya sendiri, terus ada Gina, Farah, Riu, Reski, dan Angga akan mempresentasikan kerangka terbaik yang kami buat. Diskusikan. Objek yang dideskripsikan adalah Air Petra. Air Petra Harapan Mulia. Di sana itu ada lapangan. Nah, di lapangan itu ada ring basket dan juga gawang sepak bola. Selain lapangan juga ada tempat main nih. Apa aja sih? Tempat mainnya tuh ada ayunan, kerosokan, tingkat jungkit, kuda-kudaan, dan ada rumah-rumahan juga loh. Nah, untuk di bagian taman ada tanaman tuh yang ditanam di sana. Terus juga ada kolam ikan. Dan juga ada di halaman depan ada jajanan, tempat parkiran, dan lain-lain. Untuk bagian lainnya ada perpustakaan dan toilet yang terdapat di Air Petra. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong untuk Saima. Baik, tunggu dulu dong. Tunggu banget sih. Baik, apakah ada masukan atau tambahan dari kelompok lain? Saya Pak, Baik, dari kelompok berapa nih? di kelompok 3. 3 akan mendeskripsikan apa? Bukan, saya mau kasih masukan Pak. Iya, kamu dari kelompok 3 Iya. akan mendeskripsikan objek apa nantinya? Kantor pos Pak. Kantor pos. Kantor pos akan memberikan masukan kepada tim Air Petra. Silakan sampaikan. Nah, masukan saya, kalian tuh apa ya? Menurut saya untuk mendeskripsikan itu agar lebih spesifik lagi, seperti ada warnanya, dikasih tahu, lalu ukurannya berapa, kayak gitu, agar lebih komplit dalam mempresentasikannya. Ya, terima kasih. Iya, sama. Kami akan Baik. kita baikkan. Ulangi, bilang, sampaikan masukannya tadi. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Nanti kami akan perbaikan ya. Baik, terima kasih untuk Saima dan kelompok 1 beri tepuk tangan dong. Oke, silakan duduk di tempatnya lagi. Ya, baik ya. Baik, teman-teman, silakan duduk. Nggak bisa mas. Kok nggak bisa masuk? Bisa dong. Ya, ya. Baik. Baik, untuk
Untuk kelompok lain Bapak akan cek nanti satu persatu. Untuk hari ini cukup yang presentasinya ya. Nanti akan kita berikan masukan satu persatu. Nah, jadi setelah kalian membuat sebuah kerangka teks deskripsi, langkah berikutnya di pertemuan berikutnya dari kerangka tersebut kita kembangkan menjadi apa? Kalimat deskripsi dan menjadi paragraf utuh teks deskripsi. Akan bermanfaat nggak nanti ketika kalian belajar teks deskripsi? Bermanfaat. Apa sih manfaatnya? Gina? Supaya kita bisa tahu menulis deskripsi. Supaya kita tahu menulis deskripsi. Ada lagi manfaat yang bisa dirasakan ketika kamu membuat teks deskripsi dan awalnya mengembangkan kerangka terlebih dahulu? Ayo, manfaatnya. Suka malu-malu nih kelas 7 deh, ya. Gak usah malu-malu. Ayo. Ada? Agar apa ya, orang-orang dapat merasakan apa yang kita rasakan saat kita membuat satu blog atau vlog. Oke, bagus. Ada lagi? Kita juga bisa kita juga bisa mengenalkan suatu objek itu kepada orang lain. Kita bisa mengenalkan objek itu kepada orang lain secara apa? Rinci. Secara rinci. Nah, itu adalah pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Teks deskripsi. Satu orang boleh simpulkan kita belajar apa saja hari ini? Membuat kerangka teks deskripsi. Dan kita sudah belajar langkah-langkah menulis Teks deskripsi. Yang pertama langkahnya apa? Memilih topik. Memilih topik. Yang kedua? Mengadakan pengamatan. Yang ketiga? Mengumpulkan data. Yang keempat? Menetapkan pola pendapat. Menyusun kerangka. Menyusun kerangka. Dan kalian sudah di tahap menyusun kerangka. Setelah menyusun kerangka apa? Mengembangkan kerangka menjadi suatu paragraf yang utuh. Nah, itu akan kita lakukan kapan? Pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan menyusun atau mengembangkan kerangka teks deskripsi menjadi paragraf deskripsi yang utuh pada laman blog pribadi kalian. Paham? Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Iya. Masih semangat belajar bahasa Inggris? Ya, untuk hari ini cukup sampai di sini. Anak-anak, kita telah melaksanakan sebuah tantangan membuat kerangka terlebih dahulu. Simpan kerangkanya. Kerangka tersebut akan kita kembangkan menjadi paragraf teks deskripsi utuh nantinya di pertemuan berikutnya. Paham? Paham. Untuk kalian semua. Ada kesulitan nggak dalam proses pembelajaran tadi? Beneran nggak? Ada. Apa yang kita sampaikan kita? Kesulitannya? Apa? Ada kesulitannya ada 2 tipe kerangka. Yang mana yang paling betul? Ya, udah tahu kan hasilnya yang mana? Udah tahu. Baik, terima kasih untuk hari ini. Silakan pimpin doa terlebih dahulu sebelum jam pembelajaran berakhir. Silakan ketua kelas. Bersiap membaca doa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga banyak manfaat dan kebaikan yang bisa kalian dapatkan dari proses pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Tetap menjadi anak yang cerdas, anak yang berkarakter, dan anak yang selalu berkelakuan baik setiap harinya. Mohon maaf bila ada salah kata dan tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.